Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadijah Rapudin 2025311126 kelas B. Saya akan memaparkan materi tentang antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservatif. Materi yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh Sir Alexander Fleming pada cawan Petri. Ia mendapati bakteri yang tumbuh pada cawan Petri mati akibat cairan yang dikeluarkan oleh bakteri itu sendiri. Karena tertarik, ia pun melakukan penelitian dan menemukan zat yang dikeluarkan bakteri adalah zat penicillium. Pengertian antibiotik. Antibiotik merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Selanjutnya, mekanisme kerja antibiotik, yaitu dengan menghancurkan dinding tubuh bakteri, mengganggu proses reproduksi bakteri, dan menghentikan produksi protein dari bakteri. Antibiotik yang ideal sebagai obat harus memiliki syarat-syarat berikut. Pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas. Kedua, tidak menimbulkan resistensi. Ketiga, tidak menimbulkan pengaruh samping atau efek samping. Keempat, tidak mengganggu kesehatan flora yang normal dari host, seperti flora usus atau flora kulit. Materi yang kedua adalah antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik digunakan untuk cuci tangan, disinfeksi kulit, perawatan kulit, dan obat kumur. Mekanisme kerja antiseptik yaitu dengan merusak membran sel bakteri atau dengan cara menghambat salah satu kerja enzim pada bakteri yang berperan dalam biosintesis asam lemak. Syarat-syarat antiseptik yang baik yaitu pertama, bekerja dengan baik dalam waktu singkat. Kedua, luas atau dapat digunakan untuk semua jenis mikroorganisme. Ketiga, ditoleransi dengan baik oleh kulit, mukosa, dan luka. Keempat, bekerja dalam waktu lama. Kelima, toksisitas rendah. Keenam, bau tidak mengganggu. Materi yang ketiga adalah disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Disinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena beresiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Penggunaan alkohol sebagai disinfektan pertama kali dilakukan ilmuwan Muslim Al-Razi atau Razes. Al-Razi menekankan pentingnya penggunaan alkohol sebagai antiseptik sebelum, selama, dan setelah operasi luka yang bersih, berperan dalam keberhasilan operasi. Mekanisme kerja disinfektan dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan menghancurkan dinding sel dan pengendapan protein sel dari mikroorganisme sehingga terjadi koagulasi dan kegagalan fungsi pada mikroorganisme tersebut. Cara disinfektan yang baik yaitu bekerja dengan baik dalam waktu singkat, berspektrum luas, bekerja dalam waktu lama, toksisitas rendah, bau tidak mengganggu. Perbedaan antiseptik dan disinfektan. Disinfektan hanya bisa digunakan pada benda mati, sedangkan antiseptik bisa digunakan pada jaringan yang sifatnya hidup. Disinfektan mengurangi laju pertumbuhan kuman, mikroorganisme yang hidup di permukaan, sedangkan antiseptik membunuh dan menghancurkan mikroorganisme pada jaringan yang sifatnya hidup. Selanjutnya materi yang keempat yaitu preservatif atau pengawet. Pengawet adalah zat atau bahan kimia yang ditambahkan ke dalam produk seperti makanan, obat-obatan, cat, sampel biologis, kosmetik, dan lain-lain untuk mencegah terjadinya dekomposisi yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimiawi. Pengawet telah digunakan sejak zaman prasejarah. Pengawetan makanan telah berkembang jauh selama berabad-abad dan telah berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan. Penggunaan pengawet
Selain minyak tradisional, garam, cat, dan sebagainya dalam makanan dimulai pada akhir abad ke-19, tetapi tidak menyebar luas sampai abad ke-20. Mekanisme kerjanya yaitu selama proses pengeringan akan mengeluarkan air dan menyebabkan peningkatan konsentrasi padatan terlalu di dalam bahan makanan. Kondisi ini akan meningkatkan tekanan osmotik di dalam bahan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperlambat laju reaksi kimia maupun enzimatis. Syarat-syarat bahan pengawet diantaranya harus bekerja menghambat dan mematikan mikroorganisme, tidak boleh merangsang rasa dan bau, stabil secara fisika dan kimia, tidak boleh mengurangi khasiat makanan, mudah didapat, bersifat efektif dalam jumlah kecil, dan tidak boleh terurai oleh tubuh.